Dan hari ini saudaraku, di momen Paskah kebangkitan ini saudaraku, kalau minggu lalu hari Jumat kemarin kita sudah belajar Allah itu di pihak kita. Saudara harus meyakini jika Allah di pihak kita. Tapi yang menjadi pertanyaan saya hari ini, di pihak siapakah kita? Sama-sama saudaraku, tengok kanan kiri mengatakan, di pihak siapakah kamu? Nah ini penting ya saudaraku ya. Sekali lagi saudaraku, tengok di pihak siapakah kamu? Wah ini juga menjadi pertanyaan saudaraku. Kalau kita contohkan mungkin seperti supporter bola gitu ya saudaraku, ada dua kubu yang sedang bertanding. Ya kadang kita ini perlu bertanya ulang, kita ini supporternya siapa kan gitu, kita ini sekutunya siapa, kita ini pendukungnya siapa. Karena saya percaya kalau dari pihak Tuhan, Tuhan itu di pihak setiap kita. Tuhan itu di pihak saudara dan saya. Amin. Tuhan rindu menolong saudara, Tuhan rindu memberkati saudara, oh Tuhan rindu menyembuhkan saudara, Tuhan rindu memakai hidup setiap kita. Amin. Tapi pertanyaan saya sekali lagi, di pihak siapakah saya? Di pihak siapakah kita? Tepuk-tepuk dadamu saudara, katakan di pihak siapakah saya? Betul? Di pihak siapakah saya? Pertanyaan ini perlu saudara jawab masing-masing, saudara dan saya jawab masing-masing. Karena gini saudara, kalau saya bertanya sekali lagi, tadi kembali, Allah di pihak kita, kita bilang amin. Tapi sekali lagi yang menjadi pertanyaan, seringkali kita ini perlu jawab dari hati kita terdalam. Sudahkah saya ini sungguh-sungguh juga di pihaknya Tuhan? Betul nggak? Oh jangan-jangan selama ini justru Tuhan yang begitu rindu untuk mendekat kepada saudara, tapi saudara yang terus lari menjauh daripada Tuhan. Oh Tuhan itu begitu rindu untuk memakai kehidupan setiap saudara dan saya di tempat ini, tapi berapa banyak dari kita yang terus lari dari panggilan Tuhan? Artinya saudara belum di pihak Tuhan. Oh berapa banyak dari kehidupan saudara Tuhan itu rindu memberkati saudara, bahkan memakai saudara jadi berkat. Tapi berapa banyak dari kita bilang aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku terlalu kecil, aku minder. Artinya jangan-jangan saudara belum di pihak Tuhan. Betul? Hari ini kita belajar sama-sama saudaraku. Kita lihat dulu saudara dari kebenaran firman Tuhan, bahwa ternyata ada dua kubu kalau kita bicara tentang kebangkitan Kristus. Di dalam Matius 28 ayat yang pertama sampai yang keempat. Matius 28 ayat yang pertama sampai yang keempat, dan kita akan lompat ke ayat 11 sampai 15. Saya bacakan bagi saudara. Setelah hari Sabat lewat menjelang penyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat yang ke-11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan pada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi bahkan sampai sekarang ini. Singkat cerita saudara, dari ayat yang kita baca, ini adalah momen kebangkitan Kristus. Saudara ingat ya, pada hari ketiga Yesus bilang bahwa aku akan bangkit, betul? Dan ini adalah kisah di momen hari ketiga dikatakan ada Maria Magdalena dan disebut Maria yang lain. Kita sebut saja ini kubu para Maria, gitu saudara. Ada yang namanya Maria di tempat ini? Oh saya percaya bukan kebetulan, nggak tahu ada atau enggak saudara. Sekali lagi sebut saja ini kubu para Maria. Kubu para Maria dikatakan adalah kubu yang pro Yesus, kubu yang ada di pihak Yesus, betul ya? Sehingga ketika hari kebangkitan itu datang, oh saya percaya mereka adalah orang yang menanti-nantikan bukan dengan sedih, orang yang menanti-nantikan bukan dengan kecewa, bukan dengan patah hati dan berkata, oh Tuhan, katanya kau juru selamat, kau mati. No, tapi saya percaya bahkan hari itu para Maria ini datang ke kubur dengan hati, oh yang gemetaran, yang deg-degan, tapi juga di satu sisi mereka percaya bahwa Yesus pasti bangkit. Oh yang mereka percaya bahwa kubur itu pasti kosong. Amin. Hari ini saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam, pastikan hatimu percaya. Amin. Oh sekali lagi saya katakan, oh sebelum engkau meyakini kita di pihak siapa, sebelum engkau terima setiap janji Tuhan, saya mau perkatakan, pastikan hatimu percaya. Karena kuasa untuk kau bisa alami kuasa kebangkitan Kristus hanya ketika saudara dan saya percaya. Amin. Hari ini percaya saudara, seperti para Maria, ketika mereka datang dengan hati yang percaya. Itu kenapa mereka datang saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Kita juga lihat di satu sisi tadi saudaraku, ada juga kubu para serdadu, betul ya? Sama-sama menyaksikan momen kebangkitan. Ya, yang saya percaya dua kubu
kalau ada satu kasus, saudara, misal pembunuhan, serem banget saudara ya. Biasanya saksi yang di tempat itu adalah saksi kunci, betul nggak? Di dalam kasus ini yang baru saja kita baca, momen kebangkitan Kristus, ada dua saksi kunci yang tadi saya sebutkan. Kubu Maria dan kubu para serdadu sama-sama melihat momen yang sama, sama-sama melihat kejadian yang sama, sama-sama melihat perkara yang sama. Tapi kita lihat dua respon yang begitu berbeda. Betul? Para Maria adalah respon yang mereka ada di pihak Yesus. Ini adalah respon di mana mereka itu pro, sejalan, bahkan akhirnya bisa dipakai Yesus untuk menyebarkan kabar baik, untuk memberitakan kabar kebangkitan Kristus, kabar sukacita. Tapi di satu sisi sayang sekali, ada pihak yang sama-sama melihat kuasa kebangkitan Kristus, bukannya memilih percaya, bukannya memilih untuk gemetar dan sungguh-sungguh melihat bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa sungguh-sungguh dia adalah Mesias, dia sudah juru selamat yang menyelamatkan kehidupan setiap kita. Tapi apa yang menjadi respon para serdadu? Dikatakan dia memilih uang. Dia memilih untuk berdusta hanya karena uang, hanya karena kekayaan dunia, hanya karena harta duniawi yang bersifat sementara. Dia memilih untuk tidak menjadi saksi kebangkitan Kristus, tapi dia memilih, kalau saya katakan, ini adalah di pihak yang berlawanan dengan Yesus. Ini adalah di pihak yang kontra dengan Yesus, bukannya di pihak Yesus. Dia justru berlawanan atau bermusuhan dengan Yesus. Hari ini saudaraku, cek dirimu, hatimu, di pihak siapakah saudara sekalian? Betul? Di pihak siapakah setiap kita pagi hari ini? Beberapa dari saudara mungkin bingung dengan pertanyaan saya. Loh Bu, nyatanya saya datang ke gereja, ya pasti saya di pihak Tuhan dong. Betul nggak saudaraku? Kok aneh ini khotbahnya? Kalau kayak gini dikhotbahin di luar gereja masuk akal. Kamu mungkin tadi di pihaknya musuh, di pihaknya genderuwo gitu mungkin saudara ya, atau di pihaknya negara api gitu saudara. Dan saya sudah datang ke gereja toh Bu, saya sudah menyembah Tuhan setiap hari Minggu, bahkan saya melayani. Sudah pasti saya di pihaknya Tuhan, betul nggak? Ngapain kok dipertanyakan? Ngapain firman ini kok judulnya di pihak siapakah kita? Ya sudah jelas saya di pihaknya Tuhan. Tapi sebentar saudara, sebelum saudara yakin dan percaya dengan jawaban ini, kalau saya sedikit ubah pertanyaannya dengan hal-hal yang lebih spesifik dan realistis, mungkin saudara bisa menjawab dengan lebih dengan lebih jelas ya. Kalau saya ubah pertanyaan ini, bukan di pihak siapa saudara, tapi misal saya ubah, ketika bicara perpuluhan misalnya, ketika bicara soal keuangan, di pihak siapakah saudara? Yang mengerti kata amin. Ketika di pihak Kristus berbicara kembalikan perpuluhan, di pihak siapakah saudara? Apakah hatimu ini satu pihak dengan Kristus? Betul nggak? Karena ketika kita bicara di pihak siapakah kita, apakah kita di pihak Yesus, di pihak Kristus? Bukan hanya bicara tadi saudaraku seperti serdadu, saya nggak menyembah berhala, saya nggak menyebarkan saksi dusta, no. Tapi coba cek, jangan-jangan bicara kita di pihak siapa, kita di pihak Yesus atau bukan? Ini bicara tentang kehidupan sehari-hari yang saudara dan saya jalani. Ketika teman-teman di kantor memulai korupsi dan firman Tuhan berkata no, hidup jujur, penuh integritas, hidup dalam kebenaran. Pertanyaan saya, di pihak siapakah saudara? Yang mengerti katakan amin. Amin. Betul nggak? Karena jangan-jangan seringkali kita tidak di pihak Kristus. Itu bukan hanya dari hal-hal yang kelihatannya seolah-olah kita secara mentang-mentang itu kita menghujat Tuhan, tapi jangan-jangan lewat kehidupanmu sehari-hari, lewat ketidaksetujuanmu dengan firman Tuhan, lewat pemberontakanmu terhadap kebangkitan Kristus, terhadap kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Jangan-jangan engkau juga sedang tidak di pihak Kristus. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Hari ini saudaraku, tanya saudaraku sama dirimu masing-masing. Gak usah tengok kanan kiri. Coba tepuk-tepuk dadamu saudaraku, katakan, saya ini di pihak siapa ya? Betul saudaraku? Sekali lagi saudara, tepuk-tepuk dadamu, katakan, di pihak siapakah saya? Haleluya. Saudara masing-masing yang bisa menjawab, amin. Amin. Dan sekarang tengok kanan kirimu kalau begitu. Kasih salam senyum manis, katakan, yo bertobat dalam nama Yesus. Amin. Amin saudaraku. Sekali lagi tengok kanan kirimu dulu, jangan malu-malu saudaraku. Yuk bertobat. Kita sama-sama di pihak Yesus. Amin. Karena yang saya percaya kalau kita ada di pihak Kristus, firman-Nya berkata jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Maka ada pembelaannya, ada anugerahnya, ada kemenangannya. Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kalau kamu kasih tepuk tangan yang paling dahsyat ketika
Korintus 6 ayat 11 sampai 13. Kita boleh baca bersama-sama? Oke, sudah ada ya? Sama-sama, 1, 2, 3. Kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. 13. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Sama-sama kita katakan amin. Firman Tuhan katakan apa saudaraku? Buka hati. Amin. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tapi yang saya percaya juga perkataan Tuhan untuk setiap kita pagi hari ini, betul? Kalau firman Tuhan berkata, seringkali tadi saudaraku dikatakan kita ini nggak kooperatif sama Tuhan. Oh, Tuhan itu mau pakai hidup setiap saudara secara dahsyat. Yang percaya katakan amin. Oh, yang percaya hidupnya pasti dipakai Tuhan, katakan saya mau ya Tuhan. Amin. Nah, ini karena saya suruh, jawabannya semua saya mau. Amin. Tapi seringkali dalam hidup kita, kalau tadi saya kembali tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik saudaraku, di tengah kesibukan saudara, di tengah bisnis saudara yang cuannya itu luar biasa misalnya, mau nggak menyediakan waktu untuk melayani Tuhan? Oh, akhirnya makin sedikit saudaraku. Mau nggak menyediakan waktu untuk melayani Tuhan? Aminnya rada terpaksa masih saudaraku. Mau nggak menyediakan waktu untuk melayani Tuhan? Oh, amin saudaraku. Pak Musa nanti tolong dicatat semua jemaat pulang salaman mau melayani. Amin. Amin. Oh, yang mau dipakai melayani Tuhan sekali lagi lambai tangan. Oh, tepuk tangan kasih mulia buat Tuhan Yesus dong. Itu yang namanya kooperatif. Kita itu bekerja sama dengan Tuhan. Kita itu ada di pihaknya Tuhan. Tapi sekali lagi kita lewat firman yang kita baca, firman Tuhan berkata seringkali kita itu yang gak buka hati sama Tuhan. Tuhan itu sudah ketuk, betul ya? Kalau firman Tuhan yang sering kita lihat ilustrasi gambar-gambar, betul Tuhan itu sedang mengetuk pintu hati setiap kita. Tok tok tok, Pak. Tok tok tok, Bu. Tok tok tok, Cik. Koh. Halo. Apa jawaban kita? Sibuk. Minggir. Tuhan, kosek. Wah, ngomong anak. Oh, anak saya baru umur 3 bulan, saudara. Tapi saya berkata, saya mau dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya, saudaraku. Oh, gak ada alasan, saudaraku. Apalagi seringkali, saudaraku, firman Tuhan berkata Tuhan itu gak pernah paksa. Tuhan itu Allah yang lembut, betul gak? Itu kenapa dalam ilustrasi gambar, kalau saudara perhatikan, Tuhan itu ketuk. Tuhan itu gak mendobrak pintu hatimu. Tuhan itu gak paksa. Betul gak? Tapi hari ini yang jadi pertanyaan saya, mau gak kita itu kooperatif? Mau gak kita itu bekerja sama dengan Tuhan? Mau gak kita itu juga sungguh-sungguh ada di pihaknya Tuhan? Seperti Tuhan pasti di pihak kita. Amin. Nah, ini yang jadi pertanyaan saudara. Tadi firman Tuhan di dalam Korintus berkata, buka hati. Amin. Sama-sama katakan buka hati. Sekali lagi sama-sama katakan buka hati. Amin. Kuncinya apa saudara tadi? Buka hati. Amin. Saya berdoa saudaraku, sembari firman ini dibagikan, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya untuk membuka hati setiap saudara di tempat ini. Amin. Karena firman-Nya berkata untuk setiap hati yang terbuka, Tuhan sanggup berkarya, Tuhan sanggup melawat, Tuhan sanggup bekerja, bahkan mengadakan mujizat demi mujizat untuk setiap hati yang mau dibuka kepadanya. Amin. Oh, bagian dibuka hatimu. Jangan tutup terus hatimu, jangan keraskan hatimu. Berapa lama saudaraku kau sudah mengeraskan hati? Oh, bahkan bicara buka hati ini bicara banyak hal. Oh, mungkin Tuhan berkata dalam hati saudara, ampuni dia, ampuni orang yang menyakitimu. Berapa banyak dari kita terkadang kita masih mengeraskan hati saudaraku. Atau tadi ketika firman Tuhan mulai berkata, tanggalkan dosa itu. Oh, buang jauh-jauh dosa itu. Jangan lagi hidup dengan keduniawi dan kedaginganmu. Berapa banyak sekali lagi kita yang masih tidak setuju dengan Tuhan. Kita masih gondeli bahasa Jermannya. Satu ayat tambahan dari saya ya saudara. Tuhan ingatkan dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Multimedia bisa tampilkan ya. Yakobus 4 ayat keempat. Dikatakan apa saudaraku? Oke, sudah ada ya. Dikatakan apa? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Betul nggak? Artinya dua kubu ini nggak pernah bisa kawin saudaraku. Saudara harus pilih mau pilih kubu Yesus atau kubu dunia. Saya kubu tengah-tengah. Nah, mana yang penak? Pas lagi penak kubu Yesus, berkat. Amin. Pas lagi nggak penak, tantangan, pelayanan, janji iman. Nah, tak melipir se. Halo,
yang begitu saudaraku? Tengok kanan kirimu, katakan, bukan kamu toh. Tengok saudaraku, beneran jangan liatin saya. Tengok kanan kiri, bukan kamu toh. Amin, amin, amin. Haleluya. Nah sekarang yang paling penting tepuk-tepuk dadamu. Bukan saya toh. Gitu ya saudaraku ya. Betul lah saudara. Kadang kita itu maunya di tengah-tengah abu-abu, kubu sing penak gitu katanya saudara. Tapi hari firman Tuhan dengan tegas katakan, persahabatan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Lu ngeri loh ini saudara. Pilih, engkau mau di kubu mana hari ini? Amin. Engkau mau jadi sekutunya siapa hari ini? Sekutunya Yesus, kubunya Yesus, yang saya percaya Yesus sudah menang atas maut. Dan kalau saudara dan saya ada di kubunya Yesus, kemenangan itu jadi jaminan. Amin. Tapi seringkali sekali lagi saudaraku, nggak bisa di kubu penak kok, kubu setengah-setengahnya nggak bisa saudaraku. Nah orang Kristen, mohon maaf saudaraku, orang Indonesia, itu saudaraku, kadang paling suka ada di tengah-tengah, sing aman-aman, wae bu, rasa dalam-dalam, tapi kayak nggak dosa-dosa apa, podo wae saudaraku. Betul nggak saudara? Dosa ya dosa. Firman Tuhan katakan dengan tegas hari ini, persahabatan dengan dunia musuh Allah. Pilih, nggak bisa. Oh ini sudah jelas dua kubu yang bertolak belakang, yang mengerti katakan. Betul saudara. Hari ini saya berdoa setiap saudara diberi hikmat, marifat Roh Kudus untuk memilih berada di kubu Yesus, untuk memilih menjadi sahabat Yesus. Karena yang saya percaya, kalau saudara di kubunya Yesus, janji-janjinya Tuhan genapi, kemenangan demi kemenangan, karunia demi karunia, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Oh yang percaya saya bisa dengan haleluya. Kalau biasa lagi haleluya. Yes. Kita akan belajar dari kisah dua raja, saudara. Bagaimana dua raja ini kalau kita lihat, saudara. Yang satu ini akhirnya memilih untuk tadi sekutu dengan Yesus. Tapi yang satu ini memilih untuk berlawanan atau ada di dalam seteru berlawanan. Sehingga kita melihat kondisi yang berbeda itu dialami oleh dua raja ini. Kita baca bersama ya saudara ya. Nanti di dalam 2 Tawarik 13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, kemudian ayat yang ke-12, nanti kita baca juga sampai ayat yang ke-15 ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit saudara. Jadi dua raja ini nanti kita akan baca bersama. Ini adalah raja yang namanya Abia dan Yerobeam ya. Singkat cerita gini saudara, bangsa Israel setelah pemerintahan Salomo itu terpecah menjadi dua. Ya, saudara masih ingat? Ingat apa bu? Jangankan ingat, denger aja nggak pernah. Nah baca firman saudaraku ya. Tengok kanan kiri mau bilang baca firman. Sekali lagi bilang Alkitabnya dibuka pak. Loh kok ragu-ragu saudara? Mau bilang tengok kanan kirinya. Alkitabnya dibuka bu. Amin. Oh sudah jadi ganjel ya bu, saking berdebu gitu saudaraku. Tengok lagi kanan kirinya sekali lagi ya, dengan tatapan tajam lembut tapi penuh cinta kasih ya. Saudaraku bilang bertobat gitu saudara. Amin. Siapa itu Abia? Dengar aja nggak pernah. Itu Yerobeam apa meneh gitu ya saudara. Baca Alkitab. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Alkitab ya. Nah, saya ceritakan sekali lagi saudaraku, setelah pemerintahan Salomo, tadi Israel itu terpecah menjadi dua kerajaan ya. Yang pertama adalah Israel yang kita sebut masih disebut Israel. Tapi yang satunya ini Yehuda, kita sebutnya Yehuda. Nah, Yehuda ini justru adalah Israel yang keturunan Daud, yang akhirnya memilih masih menyembah Tuhan. Tapi sayangnya, yang Israel yang disebut Israel ini justru akhirnya menyimpang. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Dan 11 suku yang lain itu ikut di sini saudara. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana kerajaan yang begitu dahsyat dibangun di dalam pemerintahan Daud saat itu begitu indah, begitu takut akan Tuhan, dibela Tuhan luar biasa, kesayangannya Tuhan. Tapi akhirnya yang 11 suku yang disebut Israel ini saudara, ini yang justru murtad saudara. Dan yang satu suku ini pecah, akhirnya kita sering menyebutnya kerajaan Yehuda. Ya sampai di sini saudara masih menangkap ya. Oke, yang masih bersama dengan saya katakan asik. Asik. Asik saudaraku. Tapi seringkali ya saudaraku, ini terjadi dalam kehidupan kita, betul nggak? Seperti bangsa Israel, terkadang manusia itu begitu loh saudara sama Tuhan. Kita ini kalau ibarat ya saudara sudah diemong dari kecil, dipelihara kan gitu. Bangsa Israel ya, dibebaskan dari kaum perbudakan, dikasih makan mana setiap hari, dipelihara dalam tiang awan dan tiang api. Tapi apa yang terjadi ketika makmur, ketika diberkati, ketika kerajaannya kokoh, dikatakan murtad, meninggalkan Tuhan. Saya berdoa itu gak ada di tempat ini, amin. Tapi sampai
tanpa sadar seringkali. Bukan itu yang juga kita lakukan dalam kehidupan setiap kita, saudaraku. Oh, ketika hidupmu susah, oh mungkin kau di pihaknya Tuhan, kau cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana ketika kau sudah diberkati, kau berdoa mungkin minta anak, bagaimana ketika anak itu sudah diberikan, masihkah kau punya waktu buat Tuhan? Betul? Kembali saudaraku, itu menjadi perenungan setiap kita ya. Singkat cerita, kembali kedua raja ini saudaraku, raja yang Yehuda, dikatakan ini diperintah oleh Raja Abia pada saat ini yang ayat akan kita baca. Dan raja yang Israel itu diperintah oleh yang namanya Raja Yerobeam. Yerobeam ini lebih senior saudaraku, sudah 18 tahun memerintah lebih lama dari Abia. Jadi Abia ini waktu memerintah masih umur 30-an, masih muda. Ya, bahkan dikatakan Yerobeam kalau sudah 18 tahun lebih dulu jadi raja, menurut saudara pasti lebih pengalaman, betul ya? Pengalamannya sudah lebih banyak, kekuatannya itu juga lebih besar, kereta dan kudanya lebih banyak. Bahkan dikatakan nih saudara, saya bacakan, pasukannya Abia itu hanya 400.000 dalam total. Tapi pasukannya Yerobeam itu kurang lebih 800.000. Jadi saudara bisa bayangkan 2 kali lipat. Secara kekuatan sudah pasti kalah. Secara pengalaman, secara strategi perang misal, sudah pasti kalah. Ini anak baru kemarin sore, baru naik tahta, ya. Tapi singkat cerita, terjadilah perperangan, harus berhadapan. Nah kita baca, ini ayat yang selanjutnya yang akan kita lihat ya, 2 Tawarik 13 ayat yang ke-8. Tapi di tengah peperangan itu akan terjadi, kita lihat apa yang menjadi perkataan dari Abia. Tetapi kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk menjadi Allah. Ya, jadi tadi saudaramu sampai di sini. Yang Abia dan suku Yehuda ini masih menyembah Tuhan, sementara yang Yerobeam dan Israel ini dikatakan mereka menyembahnya siapa? Anak lembu emas. Saudara bayangkan ya. Saya lanjutkan ayat yang ke-10. Tetapi kamu ini Tuhanlah Allah kami ini. Abia berkata, kalau kamu menyembahnya lembu emas, ya sudah sana silakan. Tapi aku, dia bilang, tetapi kami itu Tuhan yang menjadi Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Nah sampai di sini saudara, ini ironis sekali, betul ya? Yang tadi saya ceritakan pada saudara, suku Israel yang tadinya harusnya mereka itu bangsa kesayangannya Tuhan. Jadi kadang seperti kita, betul ya? Udah disayang sama Tuhan, tapi memberontak sedemikian rupa. Bahkan dikatakan mereka memilih lembu emas. Tapi suku Yehuda, dia berkata aku masih berpegang pada Tuhan. Bahkan dikatakan apa? Imam-imamku, orang-orang Lewi itu masih menjalankan tugasnya. Mereka masih membakar korban setiap pagi, setiap petang. Loh, kalau di dalam kehidupan kita sekarang saudara, masih setia melayani, setia pondok Daud, pagi saat teduh, malam cari Tuhan, oh sebelum tidur baca firman. Tapi kalau orang dunia, ini kan bicara minoritas dan mayoritas, betul? Orang dunia bilang, oh nganggur gue, nganggur ya, makanya pondok Daud terus. Nah betul gak saudaraku? Ngapain bakar korban, ukupan, buang duit, loh betul gak saudaraku? Oh jangan saudara kira kalau di masa perjanjian lama menyembah Tuhan itu gak gratis kayak kita tinggal ke pondok Daud. Bakar korban itu mahal. Oh mereka harus kadang mempersembahkan ribuan domba. Coba saudaraku sekarang harga domba berapa saudaraku? Tapi kalau itu dilakukan setiap hari mereka, pagi dan petang, bukan hanya seminggu sekali seperti saudara dan saya. Apa sih yang Tuhan minta dalam hidup saudara dan saya? Gereja cuma seminggu sekali, betul gak? Tapi hati kita loh saudara. Apakah kita masih mempersembahkan korban, membakar korban saat teduh di hadapan Tuhan ketika pagi hari, siang hari, sore dan malam hari? Aku sekolah betul gak? Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Betul? Masih nggak kita pagi hari, siang hari, sore mempersembahkan korban? Oh nggak sempat bu, sibuk. Nah ini saudara, apakah kita di pihak Tuhan? Nah ini dikatakan yang di pihak Tuhan mau bayar harga.
ya saudaraku? Oh iya, kalau saya lagi lihat istri saya melayani, saya ngomong apa ya? Saya lagi lihat anak saya repot, datang youth admin simak, wah gak usah repot-repot. Udah ibadah bareng papa mama aja yang gampang. Tobat saudara, betul? Kita lanjutkan saudaraku. Ayat ke-17, lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin. Amin. Amin. Oh saya katakan kalau saudara di pihak Tuhan, Tuhan di pihak saudara, Allah yang memimpin setiap kehidupan kita. Amin. Dan kalau Tuhan yang mimpin, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang ambil alih setiap kehidupan saudara, aman di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tapi seringkali sekarang di pertanyaan saya ulang terus, kita di pihak siapa? Itu loh. Karena seringkali itu yang menjadi pertanyaan dasar dulu. Karena kalau di pihak Tuhan jelas Tuhan itu mau pimpin hidup saudara dan saya. Tapi di pihak kita yang mau gak dipimpin Tuhan. Atau seringkali lagi seperti domba yang ngeyel, maunya ditarik Tuhan kesini, tapi enggak, oh aku maunya pilih jalanku sendiri. Oh aku maunya cari shortcut, jalan yang gampang. Oh aku maunya kalau cari jodoh yang ganteng, yang cantik misalnya, yang sesuai kemauanku. Nah itu gak hidup dipimpin Tuhan saudaraku. Betul? Tapi sekali lagi dikatakan kalau di pihak Tuhan, Allah yang memimpin kami. Saya lanjutkan. Sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri, isyarat-isyarat. Hai orang-orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Amin. Ini yang terjadi kalau kita mulai tidak di pihak Tuhan. Cek saudaraku, jangan-jangan tadi engkau mulai ngalami masalah demi masalah. Rasanya kok gak ada sukacita, damai sejahtera. Oh rasanya mungkin secara keuangan aku makin diberkati, tapi kok tidur makin susah yo. Setiap hari ketakutan demi ketakutan, gelisah demi gelisah. Halo, jangan-jangan saudaraku, kita sedang tidak di pihak Tuhan. Kita mulai tidak di pihak Tuhan. Sehingga tadi dikatakan apa saudaraku? Hidup kita tidak akan beruntung. Bahkan apa? Dipenuhi ketakutan demi ketakutan. Karena kita lupa bahwa ada Allah di pihak kita. Amin. Dan firman-Nya berkata kalau kita percaya, jika Allah di pihakku, siapa yang menjadi lawanku? Amin. Sehingga harusnya hidup saudara tenang, damai. Terus saya juga ngomong sama diri saya sendiri saudara. Karena ibu-ibu, emak-emak ada di tempat ini, ya, yang sama-sama dengan saya. Atau saya jadi emak-emak, ada yang ibu-ibu di tempat ini? Ibu-ibu, nah kadang suka overthinking, kekhawatiran, betul nggak? Masa depan anak ini itu, harga telur naik turun, beras naik turun. Tapi yang saya percaya dalam kehidupan setiap kita, kasih Yesus tidak pernah naik turun. Amin. Makasih Tuhan. Amin. Haleluya. Oh jadi jangan ikutin harga telur sama beras. Amin mama. Amin. Buat bapak-bapak juga sama. Haleluya. Oh tengok kanan kiri mengatakan kasih Yesus tetap sama. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Jika Allah di pihak kita, semuanya aman. Amin. Oh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya lanjutkan ya saudaraku. Tadi dikatakan oleh sebab itu hari pastikan engkau di pihak Tuhan. Amin. Karena firman-Nya berkata kalau kita di pihak Tuhan, hidup kita beruntung. Amin. Bukan berarti gak ada masalah loh saudaraku. Tapi dikatakan beruntung. Artinya apa? Ada penyertaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Amin. Pastikan hidup kita di dalam rencana Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-13. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ya, jadi tadi saya katakan Yerobeam ini sudah senior sekali saudara, sehingga punya banyak strategi perang yang mungkin tadi saudara nggak dipikirkan. Sehingga tadi ketika akhirnya akan perang Yerobeam dengan Abia, dia ini punya strategi yang bagus sekali, mengepung dari depan dari belakang dikatakan. Dan ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang, sudah dikepung saudaraku. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Sampai di sini saudara, berapa dari kita saudara, kita juga sedang menghadapi masalah yang sepertinya menghadang saudara dari depan dan dari belakang. Betul? Oh bahkan sepertinya saudara, tadi mungkin sakit penyakitmu itu sudah divonis dokter dan sepertinya itu menghadang kau dari depan dari belakang. Artinya apa? Sudah ada pilihan, sudah ada jalan keluar, maju salah, mundur salah. Mungkin itu bicara tentang kondisi financial saudara hari-hari, hutang piutang yang sepertinya menghimpit engkau, seperti menghadang kau dari depan dari belakang. Mundur salah, maju salah, udah gak bisa. Sudah bunga berbunga bu, bahkan setiap bulan cuma tinggal bayar bunganya aja,
kami udah gak cukup. Apa yang harus kami lakukan? Mungkin kehidupan rumah tangga saudara itu sepertinya sedang dikepung masalah dari depan dan dari belakang. Oh, setiap hari konflik demi konflik, Bu. Rasanya udah gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Cinta kasihnya sudah hilang. Dikepung dari depan, dari belakang. Mau maju, salah. Mundur, salah. Gak boleh cerai orang Kristen. Tapi kalau maju, rasanya juga cuma konflik terus. Buat apa hidup yang seperti ini dipertahankan? Oh, anak-anak jadi korban, anak-anak tidak bahagia, anak-anak juga mungkin jadi remaja-remaja yang bermasalah. Dikepung dari depan, dari belakang. Tapi apa yang dilakukan saudaraku? Dikatakan di tengah kepungan masalah yang begitu menghimpit, firman Tuhan katakan apa saudaraku yang dilakukan oleh Abia dan pasukannya? Mereka berteriak kepada Tuhan. Amin. Amin. Hari ini saudaraku, kalau ngomong biasa sepertinya saudara itu masih belum mempan. Terkadang kita perlu belajar berteriak kepada Tuhan. Amin. Artinya apa? Jerit saudara. Gunakan lututmu ini loh saudara. Oh, ada saatnya di mana kita sepertinya sudah habis akal. Ada saatnya di mana sepertinya semua sudah tidak ada harapan. Ada saatnya di mana sepertinya jalan keluar itu sudah tidak ada. Di titik itulah Tuhan mengajak untuk setiap kita belajar berteriak kepada Tuhan. Amin. Amin. Oh, disitulah otot-otot imanmu itu mulai dibangun, saudara. Oh, disitulah mungkin kerendahan hatimu itu sedang diproses oleh Tuhan. Betul? Belajar berteriak, saudara. Berteriak bukan hanya secara vokal ya saudara, seperti saya kok Ayu kan suaranya teriak gitu saudara, merdeka gitu. Nah, kalau saya suaranya pelan ya, nggak apa-apa saudara. Bukan masalah suara, tapi ini jeritan hati. Betul nggak? Artinya apa? Hati yang hancur di hadapan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh menjerit, Tuhan tolong. Kali ini kalau tanpa Tuhan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Itu hati yang berteriak saudara. Betul nggak? Terkadang kenapa Tuhan izinkan masalah itu sepertinya begitu besar mengepung kita dari depan dengan dari belakang. Karena kadang kalau nggak begitu kita ini lupa kalau kita ini butuh Tuhan. Betul nggak? Kalau nggak begitu kadang kita ini nggak belajar untuk berteriak kepada Tuhan. Nggak berteriak artinya gimana Bu? Ya tadi cuma cari Tuhan ya kalau butuh. Ya kalau Tuhan tolong is oke, puji Tuhan, enggak juga nggak apa-apa. Betul? Tapi momen yang disebut berteriak kepada Tuhan artinya kita udah nggak punya pilihan. Tuhan, only you, hanya Engkau yang bisa menolong saya. Amin. Amin, saudara. Dan kita lihat ya saudara, bagaimana ketika Abia secara pasukan, tadi kita lihat jumlahnya kecil, sedikit. Mungkin itu yang saudara alami. Oh, secara modal saya ini kecil, saya ini orang kecil. Secara kekuatan saya ini kecil, jumlah saya sedikit. Bahkan tadi apa? Secara pengalaman saya nggak pengalaman. Tapi ketika Abia memilih ada di pihak Tuhan, kita baca ya ayat selanjutnya ya, ayat ke-15. Ayat ke-15 sampai ke-17 ya, kita baca bersama-sama aja ya, karena ini luar biasa. Kita baca bersama-sama 15 sampai 17. Haleluya. 1, 2, 3. Orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul Yehuda dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. 16. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. 17. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang Midian. Katakan wow. Katakan wow. Katakan wow. Ini yang sanggup Tuhan kerjakan untuk orang-orang yang memilih di pihaknya Tuhan. Oh, bahkan saya katakan bukan hanya ini yang sanggup Tuhan kerjakan, tapi ini yang pasti dan pasti Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Oh, saya katakan lagi untuk orang-orang yang memilih di pihaknya Tuhan, sekalipun kekuatanmu terbatas, sekalipun modalmu kecil, oh sekalipun secara tenaga engkau sepertinya tidak punya banyak yang hal bisa kau banggakan, tapi ketika engkau memilih di pihaknya Tuhan, Tuhan yang berperang bagi saudara, Tuhan yang akan mengalahkan setiap musuh-musuhmu. Jangan setengah-setengah, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya saudara. Ini yang Tuhan kerjakan saudara, dahsyat. 400.000 lawan 800.000.
ribu, tapi dikatakan 500 ribu kalah terbunuh. Ini hanya yang dikatakan orang-orang pilihan. Bagaimana mungkin? Secara logika nalar gak masuk akal, cuma separuh kekuatan. Tapi kita lihat kalau Allah yang berperang bagi setiap saudara dan saya, kemenangan besar pasti Tuhan sediakan. Amin. Oleh sebab itu pastikan saudara, hari ini yang menjadi pertanyaan saya, pastikan engkau di pihaknya Tuhan. Amin. Pastikan engkau sejalan dengan Tuhan, beriringan dengan Tuhan, kooperatif dengan Tuhan, bisa bekerja sama dengan Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan. Itu adalah orang-orang yang dikatakan di pihaknya Tuhan. Amin. Dan hari ini saudaraku, sekali lagi kita belajar kuncinya apa saudaraku? Di ayat ke-15 dikatakan orang Yehuda. Ngapain saudara? Dikatakan orang Yehuda, ayat 15 tadi. Kalau bisa dimunculkan lagi multimedia. Ayat yang ke-15 dikatakan orang Yehuda, dan orang Yehuda ngapain? Memekikkan peki perang. Dan dikatakan di situ apa saudaraku? Pada saat orang Yehuda memekikkan peki perang, Allah memukul kalah Yerobeam. Jadi kapan Allah memukul kalah Yerobeam saudaraku? Kuncinya apa saudaraku? Pada saat Yehuda ngapain? Memekikkan peki perang. Loh, ini maksudnya apa bu? Menarik saudaraku. Kalau saya baca di terjemahan lain saudaraku, ini tambahan saya sendiri, ternyata ditulis memekikkan peki perang. Itu bicara tentang apa? Mereka mendeklarasikan kemenangan dan maju. Katakan maju. Artinya apa? Ini adalah sikap hati orang-orang yang bahkan sebelum perang dia tahu Allah di pihakku, sehingga kemenangan pasti jadi bagianku. Dan bukan dengan tertunduk lesu, beda loh saudara, betul nggak? Bukan dengan minder, bukan dengan ketakutan, tapi dengan percaya diri, dengan gagah berani. Mereka maju dan memekikkan peki perang karena mereka tahu Allah di pihakku, aku pasti menang. Amin. Artinya memekikkan perang ini saudara, kalau saya boleh simpulkan, ini adalah tindakan iman. Katakan tindakan iman. Kalau saudara mau menang melawan setiap musuh saudara, bahkan di dalam peperangan saudara, pastikan engkau punya yang satu ini, iman saudara. Amin. Karena dikatakan tadi saudara, memekikkan peki perang, artinya apa? Mereka bukan memekikkan masalah mereka. Mereka bukan mendeklarasikan ketakutan dahulu, waduh medeni yo, waduh musuhnya oke tenan yo, oh nek kalah piye, waduh cilekek gitu saudaraku, waduh gawat saudaraku, waduh itu artinya apa tadi? Gak yakin, betul gak? Tapi dikatakan mereka memekikkan peki perang, jadi mantap hatinya yakin. Bahkan bukan hanya itu, tadi yang saya katakan di terjemahan lain dikatakan mereka maju, artinya ada langkah, katakan langkah saudara, katakan action. Amin. Hari ini saudara, sikap hati orang-orang yang menang. Dan akhirnya kita lihat Tuhan sungguh-sungguh membela mereka. Tuhan di pihak mereka. Ketika mereka juga di pihaknya Tuhan, sudah pasti Tuhan di pihak mereka. Dan kita lihat ketika saudara dan saya juga di pihaknya Tuhan, Tuhan yang bela, Tuhan yang angkat, Tuhan yang berkati kehidupan setiap kita. Amin. 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 Oleh sebab itu hadis sekali dipastikan saudara di pihaknya siapa? Amin. Pastikan saudara di pihaknya Tuhan. Yes. Karena itu yang menentukan kemenanganmu. Sekalipun tadi ketika kita bicara kita di pihaknya Tuhan, itu bukan berarti nggak pakai tantangan loh saudara. Betul nggak? Tadi seperti Abia dan Yerobeam, Abianya tenang-tenang aja diserang. Betul nggak? Nah itu orang Kristen saudaraku. Saudara tenang-tenang aja, iblis nggak suka, iblis serang hidup saudara. Nah makin perang itu saudaraku, daripada tenang-tenang aja keserang terus kan gitu saudaraku. Betul nggak? Artinya apa? Ketika kita bicara kita di pihaknya Tuhan, bukan berarti hidupmu tanpa masalah. Dan seringkali itu yang orang Kristen gagal paham, termasuk saya saudara. Saya pernah mengalami di momen itu, dimana dalam hidup saya tuh merasa saya sudah habis-habisan buat Tuhan. Saya tuh merasa tadi saudara, saya tuh sudah di pihaknya Tuhan. Tapi justru yang terjadi waktu itu dalam hidup saya, masalah demi masalah, keluarga, keuangan, relationship. Ya, waktu itu saudara sebelum sama suami saya putus saudara dari pacar yang sudah 4 tahun, sudah merencanakan ini, wah macam-macam saudara. Masa lalu saudara, bolehlah sharing sedikit untuk kemuliaan Tuhan kan gitu saudara. Artinya apa? Bukan berarti nggak ada masalah. Dan dalam momen itu kalau saya boleh sharing sama saudara, saya sempat mengalami depresi saudara. Saya bahkan secara manusia seolah-olah berkali-kali saya tuh ingin bunuh diri saudara. Saya udah hilang harapan karena masalah begitu banyak. Oh, saya harus dikonseling selama beberapa kali saudara. Tapi tahu nggak saudara, sekali lagi, ketika kita di pihaknya Tuhan dan Tuhan di pihak kita, seringkali Tuhan mengizinkan masalah itu untuk memuji dan memurnikan hati setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Oh, yang mengerti katakan amin.
apakah sungguh-sungguh saudaraku? Ini yang poin yang terakhir saudaraku. Saya boleh minta pemain musik juga maju depan. Antara di pihaknya Tuhan, jikalau versus sekalipun. Nah ini yang seringkali orang Kristen gagal paham. Ketika kita berkata kita hanya di pihaknya Tuhan jikalau, jikalau Tuhan menjawab doa saya, ya saya melayani Ibu. Jikalau Tuhan sudah memudahkan finansial saya, ya saya nanti tak jadi KKS Bu. Jikalau, betul nggak? Tapi berbeda kalau saudara bilang, aku di pihaknya Tuhan sekalipun ada masalah. Aku di pihaknya Tuhan sekalipun doaku belum dijawab. Aku tetap memilih di pihaknya Tuhan sekalipun sakitku belum disembuhkan. Amin. Saudara yang mana? Atau tadi yang seperti kisah saya, saudara pernah sempat ada di pihaknya Tuhan. Saudara sejalan dengan Tuhan. Saudara berjalan beriringan dengan Tuhan. Tuhan bilang A, saudara yes, amin A. Tuhan bilang ke kanan, saudara yes ke kanan. Tuhan bilang ke kiri, saudara ke kiri. Tapi di tengah-tengah seperti yang saya alami, justru masalah demi masalah. Loh, saya udah nurut sama Tuhan. Saya udah ikut pihaknya Tuhan. Saya udah ikut jalan. Kok nyatanya masalah? Dan di satu titik, engkau kecewa sama Tuhan. Engkau kepahitan. Engkau sakit hati. Dan disitulah engkau berhenti untuk di pihaknya Tuhan. Ada dari saudara yang mungkin sempat mengalami seperti yang saya alami. Di titik itu saudara, saya berkata sama Tuhan, udah gak Tuhan lagi. Tuhan kesana, saya tak cari jalan Tuhan sendiri. Nah ikut jalan Tuhan terkosoi, kan gitu saudara. Waktu itu ya saudara, ikut jalan Tuhan, nyatanya malah saya mengalami banyak masalah ya. Piye toh Tuhan? Katanya di pihak Tuhan dapat pembelaan. Katanya di pihak Tuhan saya malah dicaci maki keluarga saya direndahkan, saya dihina, saya dipermalukan, dibilang wah kok Tuhan sebelum nopo yang ngono gitu saudara. Singkat cerita saudara. Dan di titik itu saya memilih untuk ya gak usah Tuhan-Tuhanan, gak melayani, gak di pihaknya Tuhan. Tapi hari ini saudaraku, saya dorong kalau itu saudara, engkau sempat di pihaknya Tuhan, tapi satu titik kau berhenti karena kekecewaan. Hari ini saya berkatakan berhenti kecewa. Amin. Buang kekecewaan itu saudara. Buang sakit hati, buang marah, buang setiap luka hati. Karena gini saudara, seperti kita sama manusia ya saudara. Kalau saya kasih contoh, mungkin saya dengan suami saya, namanya cewek, kalau pendeta juga manusia, berantem gak kira-kira? Berantem? Oh berantem, seru malah saudara, pakai ayat nanti kalau berantem. Oh firman Tuhan berkata gitu, wah seru banget pokoknya saudara. Oh pakai bahasa orang segala, dalam panas tengking gitu saudara. Roh ngomel tengking, oh ditengking barang saya saudara. Artinya apa berantem? Tapi satu poin yang saya selalu ingat dari suami saya itu ngomong sama saya, kalau kita lagi ada masalah, kita lagi berantem, itu bukan I versus you, bukan aku lawan kamu, betul nggak? Tapi you and me, we are together versus the problems. Yang mengerti kata amin. Saya dan kamu bersama melawan against the problems, lawan masalah. Jadi bukannya kita berseteru, tapi kita ini bersama, kita sedang melawan masalah. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau saudara mengalami masalah, engkau kecewanya sama Tuhan, salah. Betul nggak? Engkau jadi you versus Tuhan, gak akan menang. Karena Tuhan itu maha kuasa, dia maha tahu. Dia itu yang tulis hidup saudara. Artinya setiap musim dalam hidup saudara, setiap momen, sekalipun lembah kekelaman itu Tuhan izinkan, jadi itu kebaikanmu. Amin. Sebab Roma 8:28 berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang ada di pihaknya, bagi orang-orang yang mau bersekutu dengan Tuhan. Amin. Oh Allah turut bekerja. Jadi hari ini pastikan kalau saudara ada dalam kondisi yang seperti yang sedang saya alami, yuk berhenti marah sama Tuhan, karena Dia juga gak marah sama saudara. Atau berbagi saudara merasa bahwa Tuhan itu sedang marah sama saudara karena dosa, karena pelanggaran. No, saya mau kasih tahu, no, He loves you so much. Tuhan di pihak saudara, Tuhan membela saudara, Tuhan mengasihi saudara. Bahkan Tuhan menanti-nanti saatnya untuk saudara kembali berlari-lari, ada di sisinya Tuhan, berada bersama Tuhan, ada di pihaknya Tuhan, dan bersama-sama mengambil rencana Tuhan. Amin saudara. Dan dipastikan saudara di pihak Tuhan sekalipun. Amin. Itu yang dialami suku Lewi saudara. Ada
satu momen di mana ketika waktu itu Musa, saudaraku, menantang 12 suku Israel karena mereka waktu itu menyembah lembu emas. Saudara ingat kisahnya? Tapi hanya satu suku dikatakan suku Lewi. Dia berkata, aku tetap menyembah Tuhan. Sementara suku lain mulai mengolok-olok. Ini yang mungkin kita alami. Ketika engkau tetap memilih untuk di pihaknya Tuhan, sekalipun cercaan itu mulai datang, olok-olok itu mulai datang. Bodoh banget kamu. Ngapain pertahankan iman sampai seperti itu? Bodoh. Betul nggak? Ketika engkau tetap memilih integritas, ketika yang lain terima suap, orang akan mulai berkata, bodoh. Ketika engkau tetap memilih jaga kekudusan, dan akhirnya pacarmu meninggalkanmu, dan pacarmu berkata, dasar kamu sok suci, bodoh. No, saya katakan, engkau sedang ada di pihaknya Tuhan. Dan di momen itu saya percaya pembelaan Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan angkat itu saudara, Tuhan akan berkati saudara tepat pada waktunya. Amin saudara, amin saudara. Sebab itu lagi saya berkata, tetaplah di pihaknya Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ayat yang terakhir saudara, kita baca bersama di dalam Ayub saudara. Saya tutup dengan ayat ini, Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Perkataan Ayub saudara, ketika dia diizinkan Tuhan mengalami cobaan, dia nggak salah apa-apa saudara. Dia merasa dia hidup benar. Tapi dikatakan apa? Kita ingat misalnya dia sampai sakit. Bahkan sampai dikatakan kulitnya itu rusak, diserang penyakit gatal. Bahkan istrinya mulai mengatai dan mengutuki dia. Tapi kita lihat perkataannya, bahkan bukan hanya kulit, dia berkata di ayat 26, kalau sesudah kulitku pun rusak, bahkan tanpa daging pun, aku akan tetap memandang Yesus. Amin. Ini adalah di pihak Yesus sekalipun. Amin. Dan saya berdoa saudaraku, seperti yang dikatakan Ayub, sekalipun dagingku habis lenyap, aku tetap di pihak Yesus. Amin. Dan kita lihat di akhir hidupnya saudara, Tuhan kembalikan 2 kali lipat ganda. Saya berdoa ini saudara alami, amin. Jika saudara tetap memilih di pihak Yesus, apapun tantangan saudara boleh hadapi. Kau minder, kau kecil kekuatanmu, kau secara manusia mau kalah. Tapi saya percaya hari kau mau di pihak Yesus, kau izinkan Yesus berkarya biasa dalam hidupmu. Tuh kau akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kau akan melihat bagaimana Tuhan pakai hidupmu luar biasa. Amin. Dan kita tetap di pihak Yesus sekalipun. Dan Tuhan akan angkat itu saudara. Tuhan sanggup berkati, Tuhan sanggup kali lipat gandakan, multiplikasi dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri saudara. Kita datang pada Yesus. Kita selidiki hati setiap kita cek di pihak siapakah kita selama ini saudara. Selidiki aku, lihat hatiku. Kita berkata kita merayakan Paskah, itu artinya kita juga sedang merayakan kuasa kebangkitannya itu nyata dalam kehidupan setiap kita. Jadi pertanyaan saya saudara, sungguhkah engkau yakin bahwa dia bangkit bagimu? Yang saya rasakan di hati saya, beberapa dari saudara-saudara itu masih yakin gak yakin? Apa benar
Tuhan itu di pihakku? Apa benar Tuhan itu bangkit? Apa benar Tuhan itu bangkit untuk memberi aku kemenangan? Nyatanya hidupku masih susah, nyatanya hidupku penuh tantangan. Di hari ini saudara, dia berkata, aku bangkit. Yes, aku bangkit. Yes, aku bangkit. Percayalah, percayalah, buka hatimu bahwa aku bangkit. Karena aku mengasihi engkau. Aku bangkit bahkan untuk memberi engkau kemenangan. Aku bangkit untuk memberi engkau kelepasan. Aku bangkit untuk membuktikan bahwa aku di pihakmu. Hari ini firman-Nya berkata Allah di pihakmu, saudara. Oleh sebab itu pastikan jangan takut. Hidupmu jangan lagi khawatir, jangan lagi gentar. Sebab kita percaya Allah bangkit, Allah sudah bangkit, Allah sudah menang, dan Dia ada di pihak kita. Mari berdoa, saudaraku. Di pihak siapakah saudara? Jika saudara yakin Allah di pihak kita, maka saya sangat yakin Allah membela saudara. Pertanyaan saya, di pihak siapakah saudara? Apakah selama ini kau masih menyimpan kekecewaan itu pada Tuhan? Apakah selama ini kau masih menyimpan kepahitan itu pada suami istri atau pada saudaramu? Sehingga dalam hal itu kau tidak di pihak Tuhan, kau tidak bisa dipakai Tuhan secara dahsyat. Pertanyaan saya, di pihak siapakah saudara? Hari ini saudara, kita selidiki hati kita. Jangan-jangan dalam setiap iman kita, dalam setiap perdebatan kita, ketika firman Tuhan dibagikan, kau sedang tidak di pihak Tuhan. Kau sedang meragukan kebenaran Tuhan. Ketika kau sedang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati engkau. Ketika kau sedang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memakai hidupnya. Ketika kau sedang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Ketika kau sedang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melunaskan hutang-hutang, engkau sedang tidak di pihak Tuhan. Dan saya percaya hari ini, yang di pihak Tuhan, Tuhan mau menolong saudara. Yang di pihak Tuhan, Tuhan mau memberkati saudara. Yang di pihak Tuhan, Tuhan mau mengangkat hidup saudara. Oleh sebab itu dipastikan engkau di pihak Tuhan. Engkau di pihak Tuhan.